Orang musyrik, orang yang menyekutukan Allah adalah orang yang paling buruk akhlaknya kepada Allah. Karena akhlak itu kan ada dua macam. Akhlak dia pertama kepada Allah, yang kedua akhlak dia kepada sesama apa? Makhluk. Nah, yang pertama kalau kita ingin punya akhlak yang baik, harus punya akhlak yang baik kepada Allah terlebih dahulu, sebelum dia memiliki akhlak yang baik kepada makhluk. Nah, orang yang melakukan kesyirikan, ya, menduakan Allah dalam perkara ibadah, orang ini belum memiliki akhlak yang baik kepada Allah. Dan barang siapa seorang hamba, dia bisa baik kepada orang, tapi dia tidak baik kepada Allah, maka baiknya dia kepada manusia tidak akan bermanfaat. Nggak bermanfaat. Contoh seperti apa? Orang-orang kafir. Orang kafir mungkin dalam bisnisnya nggak pernah dusta, nggak pernah nipu, nggak pernah korupsi. Ya, ketika berbisnis selalu jujur, baik sama orang. Tetapi dia tidak memiliki akhlak yang baik di sisi Allah, maka tidak akan bermanfaat nanti di sisi Allah. Lalu kebaikan dia bagaimana? Ya Allah balas. Allah tidak mendolimi. Allah balas di dunia. Segerakan kebaikan dia. Allah sehatkan dia, ya kan? Sehat, bisnisnya lancar. Itu kebaikan-kebaikan yang disegerakan oleh Allah. Namun dosa dia Allah tangguhkan hukumannya di akhirat. Nah, waliyadzubillah. Itu kondisi orang-orang kafir. Ya. Semakin mereka itu durhaka kepada Allah, Allah tambahkan harta mereka, Allah senangkan mereka di dunia, dan azabnya nanti ditangguhkan di yaumul qiyamah. Berbeda dengan seorang muslim. Seorang muslim yang punya dosa, Allah subhanahu wa ta'ala hapus dosa-dosanya. Allah terkadang menyegerakan, ya, penghapusan dosanya sebelum kepada Allah, sebelum ia menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma yusibul muslima aw mu'mina min hammin wala ghammin wala adha illa kaffarallahu biha khataya hatta syaukatu yushakuha. Tidaklah yang menimpa seorang mukmin dari rasa sedih, gelisah, ya, melainkan Allah subhanahu wa ta'ala hapus dengan itu semua dosa-dosanya, bahkan duri yang menusuk, ya, ke kakinya. Dengan itu Allah hapus dosanya. Itu seorang mukmin. Kadang kita sedih, kadang kita ditimpa musibah. Kalau kita sabar, itu penghapus dosa. Sayang tidak Allah kepada kita? Sayang. Jadi ketika Allah kita ditimpa musibah dan ujian, cobaan demi cobaan yang membuat jiwa kita tidak enak, nah, kita perlu ingat bahwa Allah ingin kebaikan kepada kita, sayang kepada kita, dengan menimpakan cobaan-cobaan itu. Iya. Kok bisa Allah sayang kepada kita tapi justru memberikan musibah? Karena dengan musibah itu kita dapat dua kebaikan di antaranya. Yang pertama dihapus dosa, yang kedua diangkat apa? Derajatnya. Jadi sabarlah, supaya nanti dia menghadap Allah sudah tidak lagi memiliki dosa. Demikian di antara bentuk kasih sayang Allah kepada orang-orang yang beriman. Bahkan Allah, Nabi mengatakan, demi Allah, satu jiwa orang yang beriman itu lebih terhormat oleh Allah, di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, dari dunia dan seisinya. Satu jiwa orang yang beriman. Bahkan satu jiwa orang yang beriman itu lebih suci dari Ka'bah. Satu jiwa orang yang beriman di sisi Allah subhanahu wa ta'ala.
Demikian betapa besarnya kasih sayang Allah kepada kita. Maka ya, kita harus benar-benar mencintai Allah dengan jiwa raga kita.